Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Ar-Rayyan TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Demikian juga para pemirsa TV-TV yang lain yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih COVID-19 dari kitab Al-Ahkamu Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi Waba Corona. Hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang virus corona. Tulisan ya Syekhuna Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita telah sampai pada masalah yang ke-28. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mas'alatus samina wal isrun, salatun nawazil. Ya. Masalah yang ke-28, hukum salat karena adanya virus corona ini. Maksudnya, salat secara khusus. Ya, kalau salat 5 waktu atau salat-salat sunnah yang sudah jelas disyariatkan, ya, ini jelas disyariatkan. Tapi adakah solat secara khusus karena adanya wabah? Ya, adakah solat khusus karena adanya gempa? Ya, dan sebagainya. Ya, ini yang menjadi pembahasan. Ya, kata beliau, al-masyhuru min madhabil imami Ahmad annahu la yusalla wa innama yusalla lil kusufi wa zalzalah. Ya, faqad waradat salatul kusuf min hadisi Aisyah wa ghairihima rawahul Bukhari wa Muslim. Yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad bahwasanya tidak ada salat khusus karena adanya wabah. Ya, yang ada adalah salat karena gerhana dan gempa. Ya, kalau salat karena gempa, demikian juga karena gerhana, ada dalilnya. Telah sahih ya, dalam banyak hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menunaikan sholat ketika terjadi gerhana. Ya, dulu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW gerhana matahari. Maka Nabi SAW pun menganjurkan kepada para sahabat untuk ya menunaikan sholat gerhana. Ya, dan beliau pun menyampaikan khutbah yang diabadikan dalam hadis-hadis. Di antara khutbah Nabi SAW beliau mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yankashifani wa innahuma la yankashifani li mauti ahdin wala li hayati. Ya, matahari dan rembulan itu tidak terjadi gerhana kecuali karena hidup atau matinya seseorang. Wa innama yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ketakutan, ya, teguran, peringatan kepada hambanya. Fa idza ra'aitum dzalik fafza'u ila shalah. Kata Nabi, kalau kalian melihat gerhana, ya, maka salatlah. Nah, di sini yang menjadi pembahasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya gerhana. Kenapa? Karena gerhana itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ini khusus gerhana saja, gerhana matahari, gerhana bulan, ataukah bisa juga dikiaskan kepada ya yang lainnya? Ya, seperti ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi wabah seperti ini, apakah juga disyariatkan bagi kita untuk sholat? Ya, taib. Yang dikuatkan oleh penulis di sini adalah ya, tidak sholat. Ya, tidak sholat. Beliau memaparkan pendapat yang pertama, yaitu pendapat
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa yang ada itu adalah sholat gerhana, demikian juga sholat karena gempa. Sholat karena gerhana karena jelas ada hadisnya. Adapun karena gempa, ini diriwayatkan dari sahabat, ya, yaitu sahabat Ibnu Abbas, demikian juga sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Ketika terjadi gempa di Kufah atau Basrah, maka beliau melakukan apa? Ya, sholat. Ya, melakukan sholat. Ya, seraya mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Taib. Pendapat yang kedua, wakila la yusalla illa lil kusuf. Pendapat yang kedua adalah tidak ada sholat kecuali hanya untuk gerhana. Adapun gerhana sholat karena gempa, sholat karena wabah, maka ini tidak ada. Ya, wa huwa ra'yu Malik wasy-Syafi'i. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Alasannya apa? Li'annal ayat waqa'at fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hububir riyahi waswidadin nahar wa biyadhadil lail was-sawa'iq wa ma dzalik lam yarid anhu as-shalah. Taib. Kenapa? Karena ada tanda-tanda pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, seperti angin yang kencang, ya. Kemudian petir, ya. Tetapi tidak dinukil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Demikian juga telah terjadi wabah taun di zaman Umar, ya, dan para sahabat, tapi tidak dinukil bahwasanya mereka mengadakan sholat khusus. Ya, taib. Waqad dhahaba ba'du al-ulama'i, ya, al-Hanafiyah wal Malikiyah ila annahu yusalla li daf'il waba'i wat taun jama'atan aw afradan liwujudit tahwif. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah yang mengatakan ada sholat khusus untuk tolak bala, ya, untuk taun, baik dilaksanakan secara berjamaah atau ya secara sendiri-sendiri. Ya. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama yaitu yang disyariatkan hanyalah sholat gerhana dan sholat karena gempa. Sholat gerhana karena ada hadisnya, sholat gempa karena ada athar dari sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Hudzaifah Ibnu Al-Yaman. Taib. Pendapat yang kedua, tidak ada sholat kecuali hanya gerhana saja. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain, maka tidak ada, termasuk gempa. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Pendapat yang ketiga yaitu bahwasanya disyariatkan sholat, ya, untuk semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu gerhana, baik itu gempa, ya, baik itu karena wabah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada 3 pendapat. Dan pendapat yang kuat wallahu alam seperti yang dikatakan oleh penulis, annahu la yusalla limisli hadhihin nazilah salatan khasah. Tidak ada salat secara khusus untuk, ya, wabah, ya, baik wabah Covid, ya, atau dulu flu burung, ya, atau yang lainnya. Wa innama yulja'u ila Allahi bid-du'a'i was-salatil mu'tadah. Ya. Tetapi tetap kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan salat secara umum, yakni salat 5 waktu. Demikian juga salat-salat yang disyariatkan, salat malam, salat duha, salat rawatib, ya. Wat ta'unu qad hasala fi ahdi Umar wa lam yarid anis sahabati annahum sallau salatan khasa. Ya, wabah taun dulu terjadi pada zaman Umar bin Khattab, ya. Banyak para sahabat juga yang meninggal karena taun, ya. Tetapi tidak dinukil bahwasanya para sahabat melakukan sholat khusus karena wabah. Ya, ada sholat khusus karena wabah. Ini tidak dinukil dari para sahabat. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling ngerti tentang agama. Ya, andaikan memang ada sholat khusus, tentu mereka akan melakukannya. Sebagaimana dalam gempa. Ya, oleh karenanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak disyariatkan, ya, melakukan sholat karena ada tanda-tanda kekuasaan Allah kecuali, ya, sholat gerhana dan gempa.
Ya, salat gerhana ya karena memang ada dalilnya. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun gempa karena ada athar ya, perbuatan sahabat Ibnu Abbas dan Hudzaifah Ibnu Al-Yaman. Ya, adapun karena wabah ya corona atau wabah taun dan yang lain, maka ini tidak ada penukilan ya, baik dari hadis maupun juga dari athar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asal suatu ibadah adalah tidak disyariatkan ya sampai ada dalil yang mencontohkannya ya, menganjurkannya. Oleh karenanya pendapat yang kuat, tidak ada sholat khusus ya untuk ya sholat karena wabah ini. Tidak ada sholat khusus. Dan saya ingatkan ya, kalau kita memang mau tolak bala, hendaknya kita melakukan tolak bala dengan amalan-amalan ibadah yang disyariatkan, yang ada dalilnya. Ya, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan amal ibadah kita, ya, baik itu salat, puasa, membaca Al-Qur'an, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun melakukan ya amalan-amalan tolak bala dengan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat, ya, seperti sebagian malah pakai tumbal, sesajen, ya, atau kumpul-kumpul ya untuk doa bersama di lapangan, ya, dan sebagainya, maka ini tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan, bahkan itu berpotensi penularan karena perkumpulan massa dalam jumlah yang banyak, walaupun niatnya adalah untuk tolak bala, ya, satu ini tidak ada dalilnya, yang kedua ini malah justru akan menimbulkan bahaya, ya, menimbulkan bahaya. Baik. Selanjutnya al-mas'alatu at-tasiyah wal isrun, masalah yang ke-20 ya, 29. Salatu al-janaiz, salat jenazah. Ya, salat jenazah. Salatul janazati fardhu kifayatin lima ya'ti min hadisi Ummi Atiyah wa Ibni Abbas. Ya, salat jenazah itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Artinya fardu kifayah ya, jika sebagian umat Islam ya melaksanakannya, maka ya gugur bagi yang lain. Tapi kalau mereka semuanya tidak mensolatinya, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Taib. Jadi salat jenazah ini termasuk kewajiban ya, walaupun kepada pasien ya COVID-19, apalagi itu adalah tenaga medis yang meninggal dunia, hendaknya bagi kita untuk mensolatinya. Ya, untuk mensolatinya. Ada di antara kita yang mensolatinya. Jangan sampai kemudian kita tidak mensolatinya, ya, apalagi malah menolak. Nah, ini. Ya, di sebagian tempat ada penolakan-penolakan jenazah pasien COVID-19. Ya, apalagi itu tenaga medis. Ya, ini sangat miris sekali. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, ini tentu bertentangan dengan agama Islam. Kita ini dianjurkan untuk mensolati, menghormati saudara kita walaupun sudah meninggal dunia, harus kita hormati. Kita doakan. Salah satunya dengan mensolati, karena inti dari solat itu adalah doa untuk jenazah, untuk mayit. Selama dia adalah saudara kita sama muslim, maka hendaknya bagi kita untuk mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Dan demikian juga menguburkannya, itu adalah fardu kifayah. Berdosa kita semuanya kalau kemudian pasien tersebut tidak dikuburkan. Yang kedua juga ini menunjukkan suatu kedzaliman. Ya, suatu kedzaliman. Bayangkan kalau itu misalkan keluarga kita, bayangkan kalau itu adalah saudara kita, suami kita atau istri kita, ya, bagaimana perasaan kita kalau kemudian ditolak, ya, penguburannya, ya, maka semoga tidak ada lagi ya penolakan-penolakan dari penguburan pasien COVID-19, apalagi itu adalah tenaga medis yang sudah berusaha mengobati
berusaha untuk melayani, ya. Kita sekarang ini dalam kondisi di mana kita harus kompak. Kita harus bersama-sama saling mendukung, saling menolong, saling bahu-membahu antara satu dengan yang lain. Apa yang kita bisa berbuat, ya, untuk menghadapi wabah ini, ya, itu yang harus kita lakukan. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ya, siapa di antara kalian yang bisa untuk berbuat manfaat bagi orang lain, maka lakukanlah. Jangan sampai kita sudah nggak berbuat manfaat bagi orang lain, justru malah kemudian melakukan hal-hal yang memadharatkan, ya, yang memalukan, ya. Nah, jadi intinya sholat jenazah ini adalah kewajiban, ya. Hendaknya bagi kita untuk mendoakan, ya, untuk ada di antara kita yang mensolati pasien jenazah, pasien COVID-19, ya. Hanya saja tentu karena perkumpulan dan kerumunan ini salah satu hal yang berpotensi untuk penularan, maka sholat jenazah, ya, dilakukan oleh sebagian saja, ya, oleh yang sudah ditunjuk oleh pemerintah penanganan masalah ini, ya, itu aja, ya. Mungkin tidak bisa seperti biasanya di mana banyak orang yang bisa sholat berjamaah di masjid, ya. Nah, karena sekarang dilarang perkumpulan-perkumpulan tersebut demi menghindari dari bahaya ini. Makanya kata beliau, ma yuqalu fi salatil jamaah yuqalu huna fi salatil janaiz. Apa yang sudah kita bahas tentang salat jamaah, demikian juga dalam salat jenazah. Fa idza khasyiya ad-darar bil adwa wa intisharil marad lam tusalla fil masajid. Kalau memang dikhawatirkan dengan adanya perkumpulan tersebut menimbulkan penularan, maka tidak disolatkan di masjid. Fa idza utilat salatul al-janazah fil masajid awil maqabir khasya intisaril marad awil adma fa innaha tusalla furada iqamatan li fardil kifayah. Kalau memang, ya, dikhawatirkan perkumpulan di masjid atau di kuburan itu menimbulkan penularan, ya, maka cukup salat sebagian orang saja untuk menunaikan kewajiban fardu kifayah tadi. Yang jelas harus ada sebagian di antara kita kaum muslimin yang merawat, yang mengkafani, yang mensolati, yang menguburkan. Harus ada. Jangan sampai tidak ada. Apalagi menolak. Ini suatu kezaliman, ya. Jadi tolong untuk, ya, teman-teman, ya, atau saudara-saudara kita yang, ya, kemarin ada melakukan aksi-aksi penolakan, ya, tolong dipahami, ya, bahwasanya itu adalah bertentangan dengan syariat, juga bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum, ya. Nah, kita berharap dari pemerintah, ya, untuk tegas, ya, memberikan, ya, hukuman, ya, atau peringatan kepada oknum-oknum yang melakukan, ya, pencegahan atau penolakan tersebut, ya. Mereka adalah saudara-saudara kita, ya. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi pasien-pasien yang sudah meninggal dunia karena COVID-19 atau tenaga medis yang gugur karena wabah ini, bisa jadi mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesabaran mereka, ya, dengan sebab penyakit mereka. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana akhir kita nanti, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, merahmati saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kesembuhan bagi yang masih sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, ya, menghindarkan kita semuanya dari wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Al-mas'alatu as-salasun, masalah yang ke-30. Taghsilul musab idza mat. Ya, cara memandikan bagi jenazah yang terkena COVID-19. Ya. Al-musabu idza mat fa innahu yughsal. Ya. Orang yang terkena COVID-19 ini, corona ini, apabila mati, maka hukum asalnya dimandikan. Harus ada yang memandikan. Karena jumhur ulama, bahkan sebagian yang menukil ijma, bahwasanya
memandikan mayit adalah fardu kifayah. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, ihsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbai. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang jenazah seorang yang meninggal dunia pada saat ihram, pada saat wukuf di Arafah, terpelanting oleh untanya sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihsiluhu, mandikanlah dia bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Ihsiluhu, di situ adalah perintah. Dan kaidah dalam ilmu usul fikih, ya, hukum asalnya suatu perintah itu menunjukkan wajib. Ya, maka hukum asalnya wajib bagi kita untuk memandikan, ya, mayit, ya, memandikan jenazah. Itu hukumnya adalah wajib, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Harus ada di antara kita yang memandikannya. Lakin in khusya minal adwa bimuwasyarati bitahsil fa innahu yusabbu alaihi alma min wara'ith thiyab ma'at taharrus bilabsil mawani. Tetapi, ya, jika khawatir kalau kita langsung memandikannya ini bisa menularkan penyakit, maka cukup disiram dengan air, begitu saja, dituangkan air. Atau kalau memang misalkan itu juga membahayakan, ya, maka boleh dengan tayamum. Ya, tapi kalau bisa dengan air. Tapi kalau memang tidak bisa, maka boleh dengan tayamum. Ya, boleh dengan tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semampu kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan semampunya. Ya, dan dalam kaidah fikih dikatakan la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban kalau memang tidak mampu. Kalau kita mampu memandikannya, ya, dan tidak menimbulkan kekhawatiran penularan, ya, maka itu yang wajib. Tapi kalau memang itu dikhawatirkan penularan, maka hendaknya dilakukan sesuai dengan protokol yang ada. Ya, saya kira ini sudah diatur dalam, ya, ilmu medis, ilmu kesehatan, ya, maka itu yang diikuti. Taib. Al-mas'alatu al-hadiyah was-salasun. Masalah yang ke-31. Ba'dul bilad ghairil islamiyah idza dhahaba al-musabu ila al-masyafi summa mata fa innahu yuharraq wa la yumkinu ahlu min tahsili wa takfini was-salati alaih. Sebagian negara yang bukan Islam, ya, negara-negara barat, negara-negara kafir, ya. Jadi karena wabah ini juga bukan hanya negara-negara Islam saja yang kena, ya. Ya, bahkan negara-negara barat yang katanya, ya, negara-negara maju justru paling parah. Ya, seperti Amerika, Italia, Spanyol, ya, dan sebagainya. Ini justru banyak sekali korbannya, ya. Jerman, ya. Taib. Di sebagian negara itu kalau ada pasien, ya, ke rumah sakit karena COVID-19 lalu mati, maka nanti akan dibakar. Ya, dibakar, keluarganya nggak bisa memandikannya, nggak bisa mengkafaninya, nggak bisa mensolatinya. Ya, bagaimana dengan hal ini? Di sini ada dua masalah kata beliau. Yang pertama, hukmul ilaj fi misli hadhil masyafi. Ya, masalah yang pertama di sini, apa hukum berobat di rumah sakit yang seperti itu modelnya? Kalau kita misalkan kena, naudzubillah, ya, COVID-19, kemudian berada di negara-negara barat, negara-negara kafir seperti itu, apakah kita tetap berobat? Ya, ataukah kita nggak usah berobat sekalian daripada nanti malah, ya, tidak dikafani, tidak disolati, ya, padahal belum tentu nanti kita sembuh. Ya. Kata beliau, al-ilaju fi hadhil masyafi idza kana yu'lam aw yaghlibu 'ala adh-dhann naf'uhu wa tarkuhu yu'addi ila al-halaki aw ad-dharar fa innahu yajib. Berobat ke rumah sakit tersebut jika memang secara prediksi kuat, ya, membawa manfaat. Jika tidak berobat malah menimbulkan madarat, maka wajib,
ya berobat ya ke rumah sakit tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kalian. Ya, ketika kita tahu bahwasanya nanti kita nggak berobat justru malah menularkan, justru malah membahayakan, ya, maka hendaknya bagi kita untuk berobat. Ya, kenapa? Karena kita tentu berharap, kita nggak tahu nanti berhasil atau tidak, tetapi yang namanya manusia diwajibkan untuk ihtiyat. Wali anna hurmatal hayyi a'dhamu min hurmatihi mayyitan. Karena kehormatan yang masih hidup itu lebih diutamakan daripada kehormatan dia ketika sudah mati. Ya, bisa jadi mati, bisa jadi juga enggak. Maka kehormatan ketika dia masih hidup tentu lebih diutamakan. Ya, kita masih berharap dengan dia berobat, ya, dia akan sembuh. Ya, dan betapa banyak juga pasien-pasien yang sudah divonis ya positif kena, tapi ternyata apa? Ya, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, masalah yang kedua. Ya, as-salatu alaihi, mensolatinya. Idza lam yatamakan min taghsili wa takfini was salati alaihi fa innahu yusalla alaihi salatal ghaib. Ya. Kalau memang ya tidak ada yang menguburkannya ya, karena di negara-negara kafir ya tidak ada yang mengkafaninya, tidak ada yang mensolatinya ya, maka hendaknya ada di antara mereka yang melakukan sholat ghaib untuknya. Jadi kalau kita tahu nih ada saudara kita meninggal dunia, tapi kita nggak bisa untuk mengkafaninya, kita nggak bisa untuk mensolatinya, kita nggak bisa untuk ikut menguburkannya karena kondisi, ya, bahkan di negara-negara tadi dikubur massal, ada yang dibakar dan sebagainya, maka dalam kondisi tersebut karena dia tidak ada yang mensolatinya, kita solati sholat ghaib. Ya, taib. Di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan najasi fakuntu fis saffis tsani awis salis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mensolati Raja Najasyi. Ya, ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah SAW mensolatinya. Dan tentang sholat ghaib ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah tidak disyariatkan sholat ghaib sama sekali. Ya, tidak disyariatkan sholat ghaib sama sekali. Taib. Ini pendapat Abu Hanifah, Malik, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Tapi pendapat yang kedua bahwa sholat ghaib itu disyariatkan secara mutlak, ya, dengan dalil tadi bahwasanya Rasulullah SAW mensolati kepada Raja Najasyi, dan ini madhab Syafi'i dan madhab yang masyhur dari Imam Ahmad. Tapi pendapat yang ketiga diperinci, jika memang jenazah tersebut ya belum disolati, ya, maka disyariatkan untuk sholat ghaib. Tapi kalau jenazah tersebut sudah ada yang mensolatinya, maka tidak disyariatkan untuk sholat ghaib. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dan muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat yang kuat insyaallah ta'ala. Juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Karena banyak juga yang meninggal dunia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi Nabi tidak mensolati sholat ghaib, ya, tidak mensolati sholat ghaib. Hanya Raja Najasyi saja yang disolati oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Raja Najasyi, ya, dia di Habasyah, ya, ketika dia masuk Islam dan meninggal, nggak ada yang mensolatinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya, ya, dari jarak jauh, ya, yaitu dengan sholat ghaib tadi. Taib. Jadi kalau memang tidak ada yang mensolatinya, maka disyariatkan bagi kita untuk melakukan sholat ghaib. Namun jika sudah ada yang mensolatinya, ya, maka tidak perlu lagi untuk mengadakan sholat ghaib. Al-mas'alatus tsaniyah wassalasun, masalah yang ke-32. Al-aza'u fil musibah, ya, melakukan takziah, ya, ketika
terjadi musibah, ketika misalkan fulan meninggal dunia karena COVID ini, tentu kita sebagai seorang muslim, hukum asalnya adalah disyariatkan bagi kita untuk takziah ke keluarganya, ya, untuk menghiburnya, mendoakan, ya, untuk memberikan motivasi, kesabaran kepadanya. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, man azza akhahul muslim, barang siapa yang mentakziah, ya, yaitu menghibur, menguatkan, ya, saudaranya ketika musibah, maka akan dipakaikan padanya besok pada hari kiamat, yaitu mahkota, ya, di surga, ya, mahkota di surga. Namun, ya, jika perkumpulan ketika kita takziah itu menimbulkan bahaya, menimbulkan penularan, ya, maka cukup kita takziahnya dengan online, ya, bisa dengan WA, bisa dengan telepon, ya, atau nggak perlu salaman, ya, mungkin datang, ya, sebentar, ya, mungkin karena tetangga dekat misalkan atau sebagainya, yang penting tidak terjadi perkumpulan, kita datang, nggak perlu pakai jabat tangan, ya, cukup dengan lisan saja, ya, maka ini tidak mengapa, ya, intinya jangan ada kerumunan dan juga jangan ada salaman-salaman, ya, yang penting bagi kita adalah memberikan motivasi, memberikan kesabaran kepada, ya, yang saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut. Taib. Taib, selanjutnya al-mas'alatu salisa wa salasun, masalah yang ke-33. Daf'uz zakat liman usiba bihadzal marad. Ya, bolehkah memberikan zakat kepada pasien, ya, COVID-19? Man usiba bihadzal marad wa lam yaqdir 'alal ilaj wa lam yakun hunaka ahadun yaqumu bi ilajih, jaza daf'uz zakati ilaih lidukhulihi fi sinfil fuqara'i wal masakin. Barang siapa yang terkena penyakit ini dan dia tidak mampu untuk berobat, ya, nggak ada juga yang mau membiayai, maka boleh, ya, zakat itu diberikan kepada pasien tersebut karena dia masuk dalam kategori al-fuqara wal masakin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah tentang 8 golongan yang mustahik zakat, ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada para fakir miskin. Dan sebagai faedah bahwasanya yang berhak menerima zakat, ya, harta zakat dengan kesepakatan para ulama itu adalah muslim. Adapun non muslim, ya, maka tidak diambilkan dari uang zakat. Ya. Boleh diambilkan dari uang-uang yang lain, sedekah, infak, ya, atau uang-uang baksos yang lain, tetapi kalau uang zakat maka ini khusus bagi orang muslim saja sesuai dalil-dalil dalam masalah ini dan kesepakatan para ulama, ya, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma' dan juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Taib. Nah, udah adzan, kita dengarkan adzan dulu insyaallah taala. Jika nanti ada pertanyaan kita bisa jawab beberapa pertanyaan. Yang mana? Inilah. Hah? Iya.
Baik, kita lanjutkan sebentar. Ada yang nanggung. Al-mas'alatur rabi'ah wa salasun, masalah yang ke-34. Daf'uz zakah li syira'i alatin tibbiyah au bina' masyafi li ilaji musabin bihadzal marad wa nahwi dzalik. Bolehkah memberikan zakat untuk pembelian alat-alat kedokteran, APD atau alat-alat yang lain, atau bangun rumah sakit untuk pengobatan pasien COVID-19 dan sebagainya. Dan pendapat yang kuat adalah yajuzu syira'ul adwiyah wal alatid tibbiyah, boleh untuk menggunakan harta zakat untuk beli alat-alat kedokteran ini atau membangun rumah sakit. Ini adalah diperbolehkan karena itu masuk dalam hal yang mustahik untuk zakat, yaitu pada kalimat fi sabilillah. Taib. Yang al-mas'alatul khamisah wassalasun, masalah yang ke-34, dafnu aksari min wahid minal musabin fi qabrin wahid idza kathural mauta. Mengubur jenazah dalam jumlah yang banyak dalam satu kuburan. Jadi seperti di sebagian negara itu ada yang penguburan massal. Karena jumlahnya banyak, tidak mungkin satu persatu. Bolehkah? Pada dasarnya, ma'asyiral muslimin, penguburan itu satu orang satu tanah, tanah kuburan, lubang, Pada dasarnya seperti itu. As-sunnatu ayyudfana kullu mayyit fi qabrin mustaqil. Sunnahnya, hukum asalnya adalah dikubur sendiri-sendiri. Lakin inda kasratil mauda wal haja an yudfan aksar min wahid fi qabrin wahid fala ba'sa. Tetapi kalau memang banyak yang meninggal dunia, berat kalau satu persatu, maka boleh untuk dikubur jadi satu. Beberapa orang misalkan kemudian dikubur jadi satu, ini diperbolehkan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW pada perang Uhud. Pada perang Uhud. Nah, Nabi SAW menimbun 2-3 orang dalam satu kuburan. Baik, masalah yang terakhir, al-mas'alatu as-sadisa wassalasun as-siyam. Puasa. Nah, ini penting karena bentar lagi kita berpuasa. Hukum asalnya, ma'asyiral muslimin, secara umum puasa itu tidak mempengaruhi bagi kita semuanya. Jadi adanya corona ini jangan sampai dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Kita tetap berpuasa. Tapi kalau yang sakit, apalagi pasien COVID-19 misalkan, kalau sakit ada udzur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh mengganti pada hari yang lain. Demikian juga bagi para tenaga medis, para tenaga medis. Jika puasa itu membuat dia berbahaya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Hukum asalnya para tenaga medis pun harus berpuasa. Jika mereka muslim, maka wajib berpuasa. Namun, seandainya sekiranya prediksi kuat bahwa kalau dia berpuasa, dia harus menangani. Kalau dia lemah, ini sangat berbahaya bagi dia. Maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Dan nanti mengganti pada hari-hari yang lainnya. Taib. Demikian masyarakat muslimin yang bisa kita bahas, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, bagaimana caranya kalau takziah online tuh membantunya bagaimana? Tadi seperti yang sudah kita sampaikan. Takziah memang itu hukum asalnya disyariatkan, dan hukum asalnya takziah itu kan sunnah, hukum asalnya sunnah. Kalau memang kita bisa takziah dan tidak menimbulkan madharat, maka boleh. Tapi kalau menimbulkan madharat, maka cukup dengan online. Kita telepon dia, kita doakan, kita kasih support, motivasi, untuk sabar dalam menghadapi ujian, cobaan tersebut. Ini penting, karena seorang muslim kalau mendapatkan motivasi dari temannya itu bisa kuat, bisa kuat.
Demikian juga kalau misalkan ya, tetangga dekat ya, mungkin bisa juga tetap pergi ke rumahnya asalkan tidak terjadi kerumunan. Ya. Yang membahayakan itu kan kalau terjadi kerumunan ya. Jadi kalau misalkan kita pergi karena dia tetangga kita, kita datang ya, tapi tidak ada kerumunan, kemudian tidak ada juga salaman-salaman, ini juga tidak mengapa. Ya. Bagaimana membantunya? Tadi, pertama membantu dengan doa. Ya. Yang kedua juga membantu kita bisa juga dengan mengirimkan, misalkan mengirimkan bantuan makanan kepada dia, kita kirim ya lewat ojek misalkan ya, ojol, atau juga kalau uang bisa dengan berbentuk transfer, mudah. Kalau membantu ini nggak harus kita misalkan ketemu berkumpul ya. Nah, insyaallah taala kalau niat kita memang tulus ya, Allah SWT akan menulis pahala sempurna kepada kita ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini, mohon penjelasan Ustadz, ada muslimin yang meninggal dunia bukan karena corona di Surabaya, lalu disucikan, dikafani, disolati di Surabaya, kemudian dibawa ke kampung halaman tanpa disolati kaum muslimin di kampung itu, dan langsung dibawa ke makam dan dimakamkan. Anehnya kaum muslimin kampung itu sholat ghaib dengan barisan yang rapat seperti biasa. Tentu di sini ada dua pembahasan ya. Ya, pembahasan yang pertama masalah sholat ghaib tadi. Tadi sudah kita bahas bahwasanya sholat ghaib itu kalau memang sudah disolati maka tidak perlu untuk mengadakan sholat ghaib. Ya, tidak perlu untuk mengadakan sholat ghaib kalau kita sudah tahu bahwa dia disolati. Nabi SAW mensolati sholat ghaib kepada Raja Najasyi itu karena dia hidup di lingkungan Nasrani, sehingga ketika dia meninggal dunia Raja Najasyi nggak ada yang mensolatinya. Ya, Nabi yang mensolati dengan sholat ghaib dengan para sahabatnya. Ya, buktinya banyak para sahabat Nabi SAW juga yang meninggal dunia. Ya, tapi Nabi SAW tidak dinukil bahwa beliau ya sholat ghaib. Ya, misalkan kepada Zaid ibnu Harithah, kepada Abdullah bin Rawaha, kepada Ja'far ya, yang meninggal dunia dalam perang Mu'tah. Nabi SAW mengabarkan, tahu bahwasanya mereka meninggal dunia, tapi tidak dinukil bahwa Nabi SAW melakukan sholat ghaib kepada mereka. Ya, nah, jadi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yaitu mereka sholat ghaib dengan perkumpulan, dengan merapatkan shaf. Tentu ini ya menyelisihi ya arahan dari pemerintah sekarang yang menganjurkan bagi kita untuk ya sholat di rumah ya, untuk belajar di rumah dan bekerja di rumah ya. Kalau sholat wajib dan sholat Jumat saja yang itu adalah fardhu ain ya, itu saja sholat di rumah, apalagi kalau ya sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah, lebih-lebih tadi sudah disolati di ya tempat yang pertama yaitu di Surabaya. Maka ya, ini termasuk kesalahan yang dilakukan oleh ya jamaah yang ada di kampung halaman asli ini. Ini termasuk kesalahan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz ada yang bertanya, apakah COVID-19 ini termasuk taun yang telah terjadi di zaman Nabi SAW? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama memang memasukkan COVID-19 ini termasuk bagian dari taun. Di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, juga mufti ya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ya, menyebut bahwasanya wabah COVID-19 ini termasuk bagian dari taun. Kenapa? Karena definisi taun itu adalah wabah yang meluas, ya, ini menurut mereka ya, wabah yang meluas yang ya, biasanya banyak orang yang mati ya karena wabah tersebut. Ya, baik. Yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya COVID-19 ini tidak masuk dalam kategori taun yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buktinya misalkan ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya taun tidak akan terjadi di Madinah. Ya, tidak akan terjadi di Madinah. Buktinya sekarang kalau COVID-19 ada di Madinah.
ya. Makanya Masjid Nabawi pun ditutup, ya, Mekah ditutup, ya, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya COVID-19 bukanlah taun. Kalau taun itu adalah penyakit khusus, ya, penyakit khusus, ya, penyakit khusus. Taib, ala kulli hal, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Kalau kita lihat memang pendapat yang kedua lebih mendekati, ya, kepada kebenaran. Bahwasanya COVID-19 ini tidak termasuk bagian dari taun yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya saja dalam sifat-sifatnya, makna-maknanya, ya, seperti misalkan masalah lockdown, masalah kita tidak boleh untuk memasuki area yang terkena wabah dan sebagainya. Jadi kalau dari sifat-sifatnya, dari arahan-arahan untuk taun dan sebagainya, maka ini dimasukkan oleh para ulama. Anjuran untuk sabar, ya, saat taun, kemudian bagaimana anjuran-anjuran Nabi ketika terjadi taun, ya, itu masuk. Tapi apakah COVID itu adalah taun sendiri? Ini ada perselisihan tadi. Pendapat yang kuat tidak termasuk taun. Wallahu a'lam. Yang terakhir, apakah virus corona ini adalah tentara Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam, ya, kita tidak bisa memastikan bahwasanya ini adalah bagian dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya, semua ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, semuanya agar kita kembali, agar kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, adapun melabelinya dengan salah satu pasukan dari pasukan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, ya, ini butuh penelitian dan butuh pengkajian, ya, untuk mengatakan itu adalah salah satu tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.